Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Primadona Channel. Hari ini saya Lukman bersama Dr. Prima Astiawanti. Dokter, apa kabar dokter? Ya, alhamdulillah baik. Gimana Mas Lukman, baik nggak? Alhamdulillah baik juga dokter. Hari ini kan kita akan membahas tentang plasma konvalesen nih dok. Iya betul. Mungkin di era pandemi ini kan banyak orang yang nggak tahu nih tentang terapi plasma konvalesen ini. Iya. Kalau dari dokter itu ada penjelasan khusus untuk plasma konvalesen sama fungsinya itu nggak dok? Iya, terima kasih Mas Lukman. Memang saat ini sedang rame-ramenya ini ya, dengan adanya pasien-pasien COVID-19 yang butuh plasma konvalesen. Ya. Plasma konvalesen itu adalah plasma yang diambil dari pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Kemudian plasma konvalesen ini mengandung antibodi dari SARS-CoV-2, merupakan terapi tambahan ya, selain obat-obat dari dokter, dan fungsinya adalah memberikan tambahan antibodi kepada pasien-pasien COVID-19 yang sedang dirawat di rumah sakit, itu dengan cara transfusi seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman di luar sana yang mungkin sudah pernah terpapar COVID terus sudah sembuh, kalau mereka pengen donor plasma konvalesen itu ada caranya gimana dok? Iya, caranya gampang ya. Misalnya teman-teman ada yang pernah terpapar COVID-19 nih ya, kemudian saya pengen nih jadi pendonor plasma konvalesen, bisa langsung datang ke PMI, kemudian nanti di sana ada syarat-syaratnya ya, bisa menemui admin di sana, kemudian bisa juga di komunitas di masyarakat. Di masyarakat itu ada komunitas atau paguyuban yang menampung dulu pernah pendonor darah biasa, tapi karena saat ini mungkin banyak masyarakat yang terkena COVID-19 kemudian sembuh, nah itu bisa dijadikan pendonor plasma konvalesen dengan membuat komunitas atau paguyuban pendonor plasma konvalesen. Seperti itu ya dok, berarti ya dok ya. Kalau misalkan nih, mungkin banyak orang-orang juga nih yang kayak harus ke PMI ntar tanya kelamaan atau aku nggak mau tanya-tanya, mungkin pengen tahu syaratnya aja langsung nih biar nanti kesana langsung udah tahu syaratnya. Kalau syaratnya itu apa aja dok? Boleh, syarat-syaratnya mungkin teman-teman yang ingin menjadi pendonor plasma konvalesen ya, satu, diutamakan laki-laki, kemudian dua, boleh wanita asal belum pernah hamil. Kalaupun sudah pernah hamil, harus ada hasil pemeriksaan HLA yang negatif ya. Kemudian ketiga, usianya antara 18 sampai 60 tahun ya. Kemudian selanjutnya dia pernah terdiagnosa atau pernah kena COVID-19 dengan hasil swab PCR positif. Kemudian pada saat datang ke PMI harus menyertakan surat hasil negatif swab PCR ya. Kemudian terutama nih harus sehat ya, kemudian tidak demam, kemudian harus cukup istirahat ya. Jadi kadang ada yang datang ke PMI langsung donor, itu jangan ya, istirahat dulu ya, berapa menit baru kita lakukan pemeriksaan. Kemudian selanjutnya syaratnya itu adalah tidak mempunyai riwayat penyakit antara lain jantung, paru-paru, kemudian penyakit ginjal, hipertensi, DM, epilepsi, kemudian penyakit perdarahan, penyakit menular lainnya, misalnya kayak hepatitis ya, HIV gitu, kemudian sifilis ya, itu tidak boleh. Kemudian syarat lainnya adalah tidak pernah transfusi. Jadi pada saat kan kadang orang sakit dirawat di rumah sakit kemudian transfusi ya,
karena apa HB-nya kurang atau dan lain sebagainya, itu tidak bisa menjadi pendonor gitu. Kemudian yang terakhir, tidak mengkonsumsi obat-obat tertentu gitu. Banyak ya dok syaratnya. Banyak sekali ya, karena ini kan menyangkut apa ya, plasma yang didonorkan ke orang yang sedang sakit terinfeksi COVID-19 gitu. Jadi syaratnya harus lengkap lah seperti itu ya. Iya. Kalau misalkan juga ini kan udah tahu syaratnya nih. Iya. Kalau itu langsung datang ke PMI. Iya. Terus kalau di sana alur pelayanan itu gimana dok? Ya, alurnya misalnya belum tahu apa nih, saya mau mendonorkan plasma konvalesen misalnya ya. Datang ke PMI, nanti di sana akan disodorkan persyaratan. Ya, persyaratan ini dari adminnya, oh syaratnya seperti ini. Kemudian setelah lolos dari persyaratan itu, dia akan mengisi identitas pendonornya, ya ada nama, alamat, umur, kemudian golongan darah, seperti itu ya. Dan ada beberapa pertanyaan lainnya. Kemudian kalau sudah itu nanti dia akan dilakukan pengisian inform consent, ya, persetujuan bahwa dia setuju sebagai pendonor seperti itu. Setelah itu dia akan dilakukan pemeriksaan seleksi. Seleksi itu ada pemeriksaan berat badan, ya, berat badan itu harus lebih dari 55 kilo. Kalau pendonor biasa itu 45, ya. Boleh. Tapi kalau yang ini 55 kilo, ya, lebih dari 55 kilo. Kemudian HB-nya harus normal, tensi harus normal, nadi juga normal. Kemudian suhu kurang dari 37 derajat. Ya, kemudian ada pemeriksaan golongan darah, kemudian ada pemeriksaan karena ini plasma konvalesen, jadi harus ada pemeriksaan rapid antibody IgM IgG SARS-CoV-2. Nah, nanti kalau pendonor itu diperiksa ya, IgM-nya harus negatif atau non-reaktif. Kemudian IgG-nya harus non-reaktif atau positif. Itu boleh jadi pendonor nanti. Ya. Jadi jangan lupa IgM non-reaktif, IgG reaktif dengan titer tertentu minimal 1/80 ya, walaupun WHO itu menyanangkan bahwa yang bagus itu titer 1/160 atau 1/320 ya, tapi kadang kita susah ya mencarinya untuk yang tinggi titernya, jadi minimal 1/80. Kemudian setelah itu lolos, nanti ada pemeriksaan lain, yaitu pemeriksaan IMLTD atau screening IMLTD. Itu screening infeksi menular lewat transfusi darah, misalnya hepatitis, ya, kemudian HIV atau AIDS, kemudian yang satu sifilis. Ya. Setelah itu diperiksa, kemudian negatif semua, baru kita lakukan cross match, ya, cross match. Setelah selesai cross match-nya juga negatif semua, kemudian baru pendonor disuruh cuci lengan nanti, ya, di PMI itu cuci lengan, kemudian baru diambil darahnya. Seperti itu. Setelah itu selesai, pendonor akan biasanya di ruang refreshment atau pemulihan. Ya. Setelah didonor kan biasanya kayak ya biar tidak lemas, pusing dan lainnya, ditempatkan di suatu ruangan, nanti kita sediakan menu untuk donor. Seperti itu ya dok ya. Kalau misalkan untuk pendonor plasma konvalesen tadi bisa jadi pendonor darah biasa nggak dok? Bisa. Jadi dari pendonor plasma konvalesen menjadi pendonor yang biasa ya, itu biasanya kita periksa rapid antibody IgM IgG SARS-CoV-2. Kalau tadi pendonor plasma konvalesen itu kan harus yang non reaktif, itu kan IgM ya. Iya, betul. Kemudian IgG-nya harus reaktif. Nah, kalau untuk bisa menjadi pendonor biasa, berarti IgG-nya juga
non reaktif atau negatif semua IgM dan IgG. Nah, itu bisa kita arahkan sebagai pendonor yang biasa. Seperti itu ya. Kemudian gini, ada tambahan, bisa enggak, biasanya banyak orang yang nanya, dia sudah mendonorkan sebagai pendonor plasma konvalesen, kemudian mau mendonorkan lagi nih darah yang biasa, menanyakan mendonorkan plasma konvalesen lagi gitu. Nah, itu tergantung dari mungkin dari PMI-nya, dia pengambilannya secara aferesis atau konvensional. Kalau pengambilannya plasma itu secara konvensional, berarti nanti 2 bulan lagi baru boleh donor plasma konvalesen lagi. Tapi kalau metode pengambilan plasma konvalesen metode aferesis 14 hari baru boleh donor plasma konvalesen gitu. Ya. Tapi tidak semuanya itu bisa ya. Nanti kita lihat titer antibodinya. Kalau titer antibodinya setelah donor yang kedua itu sudah negatif, ya tidak bisa gitu. Seperti itu sih gitu ya. Iya. Berarti pokoknya buat orang-orang yang di sana yang udah pernah terpapar COVID, misalkan pengen donor plasma konvalesen tadi, langsung aja datang ke PMI tempat ya dok ya. Boleh. Pokoknya jangan takut ya dok ya. Jangan takut ya. Mereka akan menjadi pahlawan, maksudnya ya, dari from zero to hero. Iya kan? Iya. Itu aja mungkin ya dok ya. Iya. Nah, untuk hari ini mungkin gitu aja, manfaat banget, banyak banget manfaat. Terima kasih dokter untuk obrolan hari ini. Sama-sama. Wah, manfaat banget ya obrolan hari ini sama dokter Prima tadi tentang donor plasma konvalesen. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan takut untuk jadi pendonor darah plasma konvalesen ini. Pokoknya jangan lupa terus like, share, and comment, dan subscribe di channel YouTube Primadona Channel. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.